Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif segitiga restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Pada sisi pertama, stabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan, kebebasan, penguasaan. Posisi guru sebagai manajer, nilai kebajikan, bertanggung jawab, disiplin, mandiri. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada kasus yang pertama, Sophie pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, Sophie ngomong kasar kepada temannya atau membullying. Kemudian pada saat pergantian jam, Sophie dipanggil Pak Sugianto untuk datang ke kantor BP menemui Bapak Sugianto. Ya, silakan masuk Mbak Sophie. Ya, Mbak Sophie silakan. Ya. Mbak Sophie, kira-kira hari ini sehat? Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ya, kira-kira Mbak Sophie tahu nggak Bapak panggil ke ruang BP? Tidak tahu ya. Oke. Begini, saya dengar dari teman ya Mas Surya, ada kalimat atau nada yang bersifat membuli atau mungkin bisa menambahkan informasi terkait dengan itu atau nada kasar yang disampaikan oleh Mbak Sophie di kelas. Teman saya tidak itu nama saya tidak sama itu, jadi saya supaya perasaan saya tidak sengaja mengatakan. Tidak sengaja ya. Ngomong kasar sama temenmu itu, apakah kamu anggap itu sebagai kesalahan? Iya Pak. Ya, gini Mbak Sophie, Pak Guru atau Pak Sugianto dulu ketika pas waktu masa sekolah itu juga pernah melakukan seperti itu. Akan tetapi Pak Sugianto pikir hal itu menjadikan tidak baik ternyata bagi diri saya untuk memajukan diri saya seperti itu Mbak Sophie. Nah, Mbak Sophie, mungkin dari yang Mbak Sophie sampaikan tadi, kira-kira keyakinan atau peraturan kelas yang belum terwujud dari sikap Mbak Sophie itu seperti apa ya? Tidak menjaga sopan santun, tidak bisa menghargai teman. Berikutnya ini adalah tindak lanjut. Kira-kira kedepannya apa yang harus Mbak Sophie lakukan? Minta maaf kepada
minta maaf ya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya. Nah nanti jadi bisa berdamai ya dengan temannya ya. Pak Sugianto berharap semoga tidak ada kasus yang serupa terkait dengan hal itu yang seperti ya. Kemudian kalau begitu Pak Sugianto tunggu loh etika baiknya depannya akan lebih baik. Tunggu ya Pak Sofi ya. Baik, terima kasih ya. Umpan balik dari siswa yang bernama Sofi. Setelah saya dari BK, saya lebih mudah menemukan solusinya dan alhamdulillah semakin kesini saya lebih bisa menjaga perkataan dan perilaku saya. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sugianto. Pada kasus yang kedua, Naura, pada saat pelajaran matematika berlangsung, Naura tidak memperhatikan pelajaran, justru malah asik berhias diri atau asik berkaca sambil merapikan kerudung. Setelah pergantian jam, Naura dipanggil oleh Bapak Sugianto untuk datang menemuinya di ruang BB. Silahkan masuk Mbak Naura. Ya, silahkan masuk. Ya, silahkan duduk Mbak Naura. Pak, gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sudah makan? Sudah Makan, alhamdulillah sehat ya. sehat. Oke Mbak Naura, terima kasih Mbak Naura sudah mau mendatangi ke ruang BP ya. Kira-kira Mbak Naura dipanggil ke ruang BP ini, kira-kira tahu nggak apa kira-kira? Enggak Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, ini loh Mbak Naura, tadi saya dengar ya ada dari salah satu guru begitu ya. Itu pas kegiatan KBN berlangsung gitu ya, kegiatan KBN berlangsung Mbak Naura itu sedang berdandan. Nah kemudian katanya diambil ya guru tadi ya. Iya. Ini saya bawa ya, Iya ini Pak. buktinya. Nah kira-kira itu Mbak Naura itu suatu kesalahan bukan kira-kira Mbak Naura? Iya Pak, soalnya saya berdandan sama berkaca di dalam kelas pada saat KBN berlangsung. Oh gitu ya. Iya. Ya, nah gini Mbak Naura, guru itu dulu juga pernah muda, juga pernah sekolah waktu zamannya SMA. Pada zamannya itu Pak Guru juga pernah lalai gitu ya, kadang pas tidak sadar saya ada kaca saat berdandan atau mungkin itu pernah gitu ya. Tapi saya rasa hal itu menjadikan Pak Guru itu tidak baik, artinya pas kegiatan belajar berlangsung akhirnya Pak Guru tidak paham materi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dan seterusnya. Akhirnya saya ketinggalan, banyak hal yang ketinggalan. Nah itu baik Mbak Naura. Jadi begini, nah kenapa kamu berdandan pada saat KBN berlangsung atau pada saat pembelajaran berlangsung Mbak Naura? Ya Pak, waktu itu kan saya melihat kerudung saya agak berantakan, terus juga saat pelajaran itu saya suntuk, bosan, maka dari itu saya berkaca Pak, dengan bosan. Oke, ya. Kemudian sekarang apa yang kamu lakukan supaya hal itu tidak kamu ulangi? Tidak membawa kaca lagi ke dalam kelas atau pas sekolah, saya juga di rumah, terus juga memperhatikan bapak atau ibu guru pada saat mengajar di kelas. Ya. Kemudian Mbak Naura, kira-kira keyakinan atau peraturan kelas apa yang belum terwujud dari sikap Mbak Naura tersebut? Berkaca di dalam kelas pada saat KBM Pak, Ya. terus juga tidak memperhatikan bapak ibu guru saat menerangkan materi. Terus kira-kira tindak lanjutnya Mbak Naura seperti apa? Tindak lanjut saya yaitu tidak membawa kaca lagi, terus juga materinya harus saya perhatikan lagi lebih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nora. Pak Sugianto kedepannya ingin melihat untuk kebaikan Mbak Nora ya. Jadi saya ingin mendengar Mbak Nora tidak melakukan hal tersebut supaya Mbak Nora nanti ketika pembelajaran berlangsung materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu bisa tangkap dengan penuh dan akhirnya hasilnya dalam tes nanti juga
memuaskan. Begitu ya Mbak Nora ya. Oke, terima kasih sudah cukup, bisa kembali ke kelas dan mengikuti pembelajaran selanjutnya. Gitu ya Mbak Nora ya. Terima kasih. Assalamualaikum, hati-hati. Umpan balik dari siswa yang bernama Naura. Di ruang BK tadi, terutama Pak Setianto, saya merasa mendapatkan solusi dan bimbingan dari Pak Setianto. Terima kasih Pak Setianto. Demikian dan terima kasih paparan dari saya terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif.